Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bahasa kasih sayang ini cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang atau ya rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang setiap anak beda-beda. Bahkan suami istri aja beda cara mengungkapkan kasih sayang dan cintanya. Dan juga si anak merasakan kasih sayang dari orang tuanya itu beda dengan adiknya, dengan kakaknya. Nah, ini bahasa kasih sayang. Ya, kalau landasan tentang kasih sayang banyak sekali di Al-Qur'an. Kenapa? Karena ternyata Allah tadi ya menciptakan kelenjar pituitari yang isinya hormon kasih sayang atau hormon cinta. Ya. Namun kalau konsep bahasa ya ini ada di dalam ya Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya. Inna fi dzalika laayatin lil halimin. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, rupanya berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu ini bukan hanya karena negara yang berbeda, daerah yang berbeda. Tapi itu tadi termasuk bahasa mengungkapkan kasih sayang yang berbeda. Karena suami istri itu kan tentu dari daerah yang berbeda kan, dari keluarga yang berbeda, daerah yang berbeda. Maka mengungkapkan rasa kasih sayangnya itu juga bahasanya berbeda. Ya. Dan tutup ayat ini adalah inna fi dzalika laayatin lil alim. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maka kita memang perlu belajar lagi untuk tahu bahwa ya inilah tanda-tanda kekuasaan Allah itu termasuk tadi tuh diciptakan berlainan bahasa dan warna kulit. Ya. Nah, baik. Kemudian ada konsep juga namanya teori baterai kasih sayang. Nanti ada kaitannya baterai kasih sayang dan bahasa kasih sayang ya. Ini teori ini oleh Pak Adi Gunawan ya. Ini guru kami di klinikal hipnoterapi ya. Apa yang dikatakan? Jadi dikatakan bahwa di otak manusia itu ada baterainya. Walau alam bisa baterainya bentuknya kayak apa, tentu nggak seperti kayak gini ya. Tapi ini perumpamaan supaya lebih memudahkan untuk kita merasakan apa yang terjadi di otak. Karena otak ini sangat kompleks, sangat spesifik, sangat detail. Ya. Nah, jadi dikatakan rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Artinya apa? Batang otak itu bisa aman dan nyaman kalau kita isi baterai kasih sayangnya ini. Ya. Caranya bagaimana cara ngisi baterainya ini ya? Ya. Sifat baterai kasih ini harus diisi setiap hari. Tapi ingat yang namanya ngisi baterai, ngecas baterai bukan 24 jam didiamin 24 jam itu ya. Wah, nanti jadi gembung kalau 24 jam. Pokoknya yang pas banget ya. Udah masih harus tahu pas ya. Bu Aisyah saya nggak bisa setiap hari karena saya kerja. Ya sudah minimal ya 3 hari dalam seminggu itu. Dalam seminggu itu ya kita kasih Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu kan. Ya. Apa sih yang terjadi kalau baterai kasih ini kosong atau lowbat? Itu tadi batang otak tegang. Maka selalu mau nyerang aja, fight or flight. Ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak ngambekan, kalau anak mulai cubit keluar adiknya kah, atau temannya, membuli temannya, atau pelit banget, itu berarti baterainya ya mencapai batas kritis minimal. Berarti kita sudah lama tuh nggak ngecharge-nya. Makanya batang otaknya tegang. Ya, batang otaknya tegang. Inilah konsep ini makanya kaitannya dengan tadi membentuk karakternya. Ya kan kita sudah tahu ya bahwa alhamdulillah kita sudah taruh di satu tempat ya institusi pendidikan dan kita juga di rumah sekarang diminta untuk memasukkan ya ayat-ayat Quran, ayat demi ayat termasuk juga hadis-hadis ya Masya Allah
Nah, tinggal supaya batang otak itu pada saat ingin kita masukkan ayat-ayat Quran dan hadis ini, ya, dia tidak tegang, maka pakai teknik bahasa kasih ini. Ya. Nah, kurang lebih baterainya ada di sini nih. Ya. Baterainya ada di sini, nanti ada kaitannya dengan relaksasi batang otak ini, dan nanti sistem saraf yang bawa listrik itu jalan ke badan. Kalau ada anak yang biasanya rajin baca Quran, tiba-tiba dia ngambek ya, atau itu berarti batang otaknya tegang nih. Listrik di sininya ini terhambat, dan juga baterai yang ada di sininya sudah mulai kosong. Makanya jadi males-malesan gitu. Ya, ada apa nih? Nah, sebelum kita suruh dia baca Quran, isi dulu baterainya. Isi dulu baterainya. Ya. Supaya ini tadi rileks batang otaknya, ada listrik, makanya dia mau mengerjakannya apa yang kita minta, termasuk ya ajaran-ajaran atau arahan-arahan kita terhadap anak. Rapikan mainannya misalnya, atau minta supaya kita mau masukkan, ya dia punya kebiasaan atau habit, rapikan tempat tidurnya, rapikan meja belajarnya paling tidak gitu ya, atau piring makannya setelah dia makan dia bawa ke dapur, itu ya harus kita tahu juga baterainya itu untuk dia mau mengerjakannya ya. Bahkan ayah bunda saja, kita saja itu harus tahu baterai kita masing-masing dan baterai pasangan masing-masing. Kalau kita bicara baterai kasih yang kaitannya dengan suami istri, ya, kalau ada istri tahu suaminya sudah datang nih, dengar motornya, mobilnya nih masuk dalam rumah, kemudian tuh istri males banget menyambut suaminya di pintu atau berdiri untuk sambut, itu baterainya si istri lobet itu. Nggak ada listriknya. Dan apa kata istri? Biarin aja lah, dia juga bisa masuk sendiri. Kan ada kakinya. Ya Allah. Nah itu yang nanti menghambat akhlaknya si istri untuk mengerjakan sesuatu itu. Jadi ayah bunda juga suami istri harus tahu baterainya. Ya. Apa sih baterainya itu Bu Aisyah? Nah ini ya. Jadi kalau nanti anak-anak kita ya sudah lagi kayak gini nih malas-malas, tiba-tiba batang otaknya tegang tuh. Ya cek dulu, lapar kah, ngantuk kah, haus kah, ya, atau capek habis mungkin loncat sana loncat sini misalnya gitu ya. Atau baterainya yang kosong. Baterainya yang kosong. Cek dulu, cek. Ya. Nah, apa konsep baterai itu Bu Aisyah? Ini. Jadi baterai kasih sayang setiap orang itu ada 5. Siapapun itu. Nah ini ngecharge-nya dengan bahasa kasih sayang. Apa bahasa kasih sayang itu? 5 bahasa kasih sayang itu apa? Ini kata-kata pendukung, waktu yang berkualitas. Nah, ini typo kurang S ya. Waktu yang berkualitas bersama, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Ini 5-5-nya ada di otak kita. Kita senang 5-5-nya. Anak kita siapapun senang 5-5-nya. Tapi nanti yang membedakan adalah urutan baterai ini tidak melulu begini. Ada anak baterai pertamanya bukan kata-kata pendukung atau bukan kata-kata pujian. Ada baterai pertamanya pelayanan. Sehingga urutannya udah nggak begini. Makanya ini saya nggak tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada anak baterai pertamanya hadiah loh. Ada anak bukan hadiah, makanya nggak melulu kita iming-imingkan hadiah pada anak-anak. Karena ada anak baterai hadiahnya nomor 5. Tapi buat anak yang baterai hadiahnya nomor 1, itu mempan banget. Ya, memotivasi memberikan hadiah. Tapi sekali lagi yang namanya hadiah bukan selalu harus dibeli. Hanya membuatkan susu saja, membuatkan puding, itu hadiah. Ya, nah ini. Jadi itulah makanya berbeda-beda kita punya ya cara untuk mengecas baterainya. Kenapa Bu Aisyah? Kan 5-5-nya ada, iya. 5-5-nya ada. Kalau Bunda masih bisa nih punya anak berapa Bunda misalnya? Ya, kayak saya anaknya 5. Kalau misalnya bisa 5-5-nya setiap hari, 5-5-nya dikasih kepada 5 anak, ya itu luar biasa. Alhamdulillah, keren banget. Tapi kita tahu waktu
Kadang-kadang nggak cukup ya untuk memberikan 5-5-nya ini setiap hari pada 5 anak misalnya kalau anaknya banyak. Ya. Maka diteliti juga begini caranya. Kalau Ananda baru lahir sampai usia 4 tahun, siapa bunda yang masih punya anak ya yang baru lahir ya sampai usia 4 tahun. Nah, itu yang 5-5-nya harus setiap hari. Ya. Ananda kita nih umur 3 tahun sudah mulai kita perkenalkan Quran, ya hadis, ya atau ajaran-ajaran yang kita arahkan itu 5-5-nya baterainya harus diisi dulu nih, baru boleh kita sampaikan. Itu insya Allah cepat banget dia tangkapnya dan dengan senang hati dia tangkap. Ya, namun yang sudah punya anak 5 tahun ke atas itu boleh tidak tiap hari 5-5-nya. Ya. Gimana dong Bu Aisyah kalau udah 5 tahun ke atas atau yang sudah remaja barangkali atau sudah barangkali ada yang sudah besar, sudah dewasa, barangkali sudah berumah tangga atau bahkan kita ya si ayah dan si bundanya atau para ustadz-ustazanya ya. Charge saja sebisanya 2 baterai yang di awal. Kalaupun nggak bisa 1 baterai yang di awal. Karena rupanya kalau 1 baterai di charge ini dia akan nge-charge yang baterai yang lainnya otomatis. Ya. Caranya bagaimana Bu Aisyah? Nah, ini harus jeli yuk. Ayah bunda perhatikan kebiasaan anak-anak. Harus jeli. Mana yang anak-anak ya kata-kata pendukung, mana yang waktu berkualitas bersama, mana yang sentuhan fisik, mana yang pelayanan, mana yang menerima hadiah. Ya. Nah, jadi harus jeli nih. Yang mana nih? Ya. Kalau anak-anak sudah bisa boleh memilih, ya ini boleh ditanya ya. Yang 5 tahun ke atas atau mungkin yang sudah SD gitu ya. Kamu di antara 5 ini mana yang paling suka kalau bunda lakukan setiap hari misalnya. Aku sentuhan fisik bunda, aku suka dipeluk. Nah itu lakukan itu. Aku suka bunda temenin aku, itu berarti waktu yang bersama.